duwe anak lho. Ora sik duwe anak. Lalu saya duitnya mau nih samping kasur. Patah. Terdengar jentikan jari. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Sonic Leopard yang dimodifikasi secara alkimia yang bergegas menuju Lu Yun dari segala arah semuanya membeku di udara. Meletus. Saat Lu Yun berteriak, roda waktu mulai berputar lagi, dan Sonic Leopard di udara terus mendekati Lu Yun. Sesaat kemudian, Sonic Leopard yang dimodifikasi secara alkimia yang menelan granat itu meledak tanpa peringatan. Gelombang udara yang terjadi mengguncang semua Sonic Leopard lainnya yang bergegas menuju Lu Yun. Lu Yun yang telah dipersiapkan sejak lama, menggunakan energi spiritual untuk menstabilkan kakinya begitu dia menyadarinya. Meski tubuhnya sedikit miring oleh gelombang energi, untungnya dia tidak terlempar dan terjatuh. Tapi Kang Zhen tidak seberuntung itu. Dia paling dekat dengan Sonic Leopard yang meledak dan paling terkena dampaknya. Bahkan sisa-sisa Sonic Leopard yang dibom menembus sisik di tubuhnya, membuatnya tampak menyedihkan. Apa yang terjadi? Mengabaikan darah yang mengalir dari sisiknya, Kang Zhen memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih atas pengingat Anda. Tiba-tiba saya mendapat pencerahan dan saya memikirkan cara untuk menghadapi Sonic Leopard ini. Saya harus mengatakan bahwa Lu Yun sangat pandai membuat orang marah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Kang Zhen hanya bisa digambarkan kaya, yang lebih tidak nyaman daripada makan sawah. Lu Yun diam-diam tertawa di dalam hatinya. Granat yang baru saja dia lempar tampak biasa saja, namun nyatanya mengandung rahasia. Pertama-tama, granat itu terbuat dari bahan terbaik. Granat ini mengabaikan konduktivitas tinggi dan ketahanan suhu tinggi, tetapi memaksimalkan kekerasannya. Oleh karena itu, ketika Goblin Owen menempanya, Lu Yun juga melelehkan sebagian besi bintang di sampingnya untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Granat yang dibuat dengan cara ini pada dasarnya berbeda dengan granat biasa. Granat yang biasa digunakan Lu Yun diisi dengan energi sihir dan petir yang dipadatkan menjadi baja untuk menimbulkan kerusakan. Cangkangnya hanyalah alat penyembunyian. Namun granat yang dibuat khusus ini justru sebaliknya, cangkang granat yang tersembunyi digunakan sebagai alat penghancur, dan plutonium baja yang tersembunyi di dalamnya digunakan sebagai pemasok energi. Fungsinya hanya untuk meledakkan granat dan menghasilkan pecahan cangkang yang meledak tersebut pukulan yang cukup. Potongan kecil Sonic Leopard yang baru saja diledakkan adalah bukti terbaik dari kekuatannya. Itu bisa meledakkan ruang kecil, yang menunjukkan kekuatannya. Selain itu, kekuatan pecahan peluru yang tersebar juga sangat mencengangkan, tidak hanya melukai Kang Zhen, tetapi juga melukai serius beberapa makhluk alkimia lainnya. Meskipun mereka telah diubah oleh alkimia dan tidak dapat merasakan sakit, beberapa pecahan peluru memotong garis-garis kecil di tubuh mereka, membuat gerakan mereka terlihat sedikit tidak wajar. Hewan peliharaanmu ini sepertinya sakit dan sedikit tidak patuh. Lu Yun memandang Sonic Leopard yang tidak mampu berdiri dan berkata, hanya ini yang tidak bisa melindungimu. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun menghilang dari tempatnya. Kemana perginya mereka? Kemana perginya manusia-manusia tercela itu? Ini aku. Di mana mencarinya? Suara Lu Yun terdengar dari udara. Kang Zhen mencari suaranya dan melihat Lu Yun melayang di udara dengan selamat, mengenakan jubah hitam penyekat. Siapa? Apakah jubah hitam penyekat pecundang itu diambil? Dan dia juga diizinkan mengetahui cara menggunakannya. Kang Zhen meraung ke arah tentara suku naga. Tuan, jubah hitam yang dikenakan manusia ini bukan dari kami, tapi dari Kang Xin. Kapten klan naga berkata, dan saya tidak tahu metode apa yang digunakan umat manusia yang penuh kebencian ini untuk membuat jubah hitam penyekat yang kita kenakan tidak berguna. Apa? Gagal? Bagaimana mungkin? Baru pada saat itulah Kang Zhen menyadari bahwa para prajurit naga semuanya dipermalukan dan tubuh mereka hangus hitam, sungguh sampah. Lu Yun, yang berada di udara, melihat pemandangan ini dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, berhentilah berdebat. Mengapa kamu begitu marah setiap hari? Tahukah kamu bahwa marah dapat membahayakan kesehatanmu? Silakan coba es krim granat yang baru saya kembangkan untuk memadamkan apinya. Dalam sekejap, Lu Yun berubah menjadi pemancar bola tenis dan mulai melemparkan granat ke bawah dengan panik. Apalagi dia sangat lemah sehingga dia melemparkan campuran granat biasa dan granat khusus. Hati Kang Zhen terasa dingin saat dia melihat jerawat hitam di seluruh langit. Crazy memerintahkan makhluk alkimia untuk melawan atau menelan granat. Kamu hanya berdiri di sana dengan linglung, ayolah. Apakah ruang alkimia biasanya mendukungmu untuk mencari nafkah? Kang Zhen berteriak kepada para prajurit naga, bukankah jubah hitam penyekatnya gagal? Kalau begitu gunakan tubuhmu untuk membawaku ke guntur dan membunuh manusia ini. Cepat pergi. Mendengar ini, para prajurit suku naga ketakutan dan ragu-ragu untuk bergerak maju. Mereka bukanlah ciptaan alkimia tanpa perasaan atau rasa sakit, mereka juga memiliki daging dan darah dan dapat merasakan sakit. Dan bukankah metode Kang Zhen dengan jelas meminta mereka mempertaruhkan nyawa? Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu tuli? Ayo, pikirkan tentang keluargamu. Jika ada yang berani mundur hari ini, siapa yang akan berbaring di meja kerja berikutnya? Kamu lebih tahu dari saya. Semua prajurit suku naga gemetar saat mendengar ini. Pada saat ini, satu demi satu ledakan terdengar. Lebih dari 70% ciptaan alkimia yang menahan serangan granat gelombang pertama Lu Yun hancur berkeping-keping.
Pergi, demi keluarga. Kapten klan naga mengepalkan tinjunya dan memerintahkan para prajurit di belakangnya. Ah, seorang prajurit naga meraung, melompat, dan bergegas menuju Lu Yun di udara. Melihat ini, tentara lainnya melancarkan serangan mematikan terhadap Lu Yun tanpa takut mati. Ledakan. Karena sejumlah besar prajurit naga bergegas ke langit di atas ruang alkimia raungan naga langsung diselimuti awan gelap. Melihat pemandangan ini, Kapten suku naga bergumam, kalian semua orang baik, jadi tentu saja saya tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Saat dia hendak bergegas keluar, Kang Zhen menariknya keluar. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya memberinya sebotol obat tabung reaksi ungu. Sebagai kapten prajurit di ruang alkimia raungan naga, dia tahu betul apa itu, stimulan potensial. Memang bisa merangsang potensi dalam waktu singkat, tapi tentunya efek sampingnya juga sangat serius. Setelah efek obatnya hilang, kemungkinan besar tingkat budidayanya akan sia-sia sama sekali. Diao Zhaotian pernah memberikan benda ini kepada klan armadillo lapis baja hantu, tapi kualitasnya paling rendah, dan botol ini jelas kualitasnya jauh lebih tinggi daripada botol itu. Kapten prajurit suku naga memegang potensi stimulan di tangannya dan menunjukkan senyuman masam. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Kang Zhen menepuk bahu pihak lain dan berkata. Jangan khawatir, Tuan, saya tidak akan mengecewakan Anda. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan potensi stimulan ke dalam mulutnya. Suara pecahan kaca yang menegangkan seakan tak terdengar di bawah hiruk-pikuk guntur. Kebangkitan primal, sangat hidup, bayangan hitam berjalan dengan santai di ruang alkimia Longqiao. Hal itu sangat tidak selaras dengan suasana mencekam di sekelilingnya. Kamu benar-benar menahan diri malam itu. Bayangan hitam memandang orang yang bermandikan guntur dan kilat, seperti ikan yang memasuki laut atau burung yang terbang ke angkasa. Belum lagi terluka, guntur dan kilat ini masih berpotensi untuk diserap. Saat aku menemukan benda itu, aku pasti akan bertemu denganmu. Sebelum itu, kamu harus bertahan. Saat dia berbicara, bayangan hitam itu mengalihkan pandangannya dan terus berjalan di ruang alkimia Longqiao. Di langit yang tertutup awan gelap, Lu Yun memandangi guntur, kilat, dan busur yang mengalir di sekelilingnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, apakah kamu takut aku tidak punya cukup amunisi, jadi kamu datang untuk mengirimku amunisi. Dia menarik tangannya, dan pistol petir muncul di tangannya. Dia mengangkat satu tangannya dan melemparkannya langsung ke arah prajurit naga. Pistol petir merobek langit, menderu dan menembus angin. Jika dia terkena, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Mengaum, raungan naga bergema di langit. Menusuk. Senjata petir yang tak terhentikan dihancurkan oleh manusia naga emas dengan satu tangan. Itu tidak lain adalah kapten suku naga yang menunjukkan wujud aslinya sebagai naga emas. Kepada bawahan yang menyakitiku, tolong lewati aku dulu. Ledakan, sebuah petir setebal lengan jatuh, menghantam kapten suku naga tanpa bias apapun, namun tidak melukainya sama sekali, dan bahkan tidak meninggalkan bekas apapun pada sisiknya. Kang Zhen, yang berada di tanah, melihat pemandangan ini dan mengangguk puas, ini akan memakan banyak waktu. Setelah mengatakan itu, dia lari lagi tanpa menoleh ke belakang. Lu Yun memandang kapten naga emas di depannya, kamu begitu sombong saat minum obat. Apakah kamu lupa betapa malunya kamu tadi? Ini bukan pertama kalinya dia melihat manusia naga menunjukkan wujud aslinya. Kegembiraan malam itu dan kegembiraan barusan tidak sama dengan kapten manusia naga di depannya penuh dengan warna ungu tua, dan penuh dengan warna merah, garis ungu yang tampak aneh juga dapat dilihat di celah di mana sisiknya tumpang tindih. Ini adalah alamnya. Sebagai seorang jenderal naga, ketika Gao Xing menunjukkan wujud aslinya sebagai naga kayu, meskipun kekuatannya meningkat pesat, itu tidak mencapai titik lompatan alam yang besar. Namun ketika Kapten suku naga, yang jelas-jelas dan Kang Xin sama-sama anggota penjaga naga, mengungkapkan wujud aslinya sebagai naga emas, wilayah kekuasaannya telah memasuki tahap tengah negeri dongeng Daluo Jin dari tahap awal. Negeri dongeng Daluo Jin. Bukankah ini dengan jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah? Tidak hanya itu, Kapten klan naga memberikan perasaan yang sangat aneh kepada Lu Yun, perasaan deja vu, mirip dengan saat tetua klan armadillo menghentikannya membunuh Kang Xin, namun sedikit berbeda. Menggabungkan berbagai tanda, mungkin saja Kapten suku naga telah meminum obat rahasia yang dapat meningkatkan wilayahnya. Mati, Kapten suku naga meraung dan mengepakkan sayapnya ke arah Lu Yun. Tapi Lu Yun bahkan tidak berpikir untuk menghadapi lawannya secara langsung, dan dia dengan cepat jatuh ke bawah. Sambil menghindari serangan itu, dia terjatuh kembali ke tanah. Dia mengeluarkan dua granat dari ring penyimpanan seperti refleks dan melemparkannya ke arah bangunan di sekitarnya. Dengan kekuatan Kapten suku naga saat ini, jika Lu Yun mengambil tindakan, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi kemungkinan besar dia juga akan terluka. Dengan alasan mengetahui bahwa pihak lain menggunakan narkoba, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunda efek obat tersebut. Sama sekali tidak perlu menentang pihak lain. Kapten suku naga yang melompat ke udara meraung, jangan lari. Dibunuh ke arah Lu Yun lagi. Aku tidak akan lari jika kamu menyuruhku untuk tidak melarikan diri. Apakah aku ayahmu? Aku harus mendengarkanmu. Lu Yun Sayazi melarikan diri dan mengeluarkan granat dari ruang penyimpanan dari waktu ke waktu, meledakkan semua bangunan yang terlihat. Kapten suku naga yang marah gemetar, merasa seperti Zhang Fei sedang melempar bulu ayam, tapi dia terlalu lemah untuk melakukan apapun. Sungguh pengecut. Tidak hanya itu,
Lu Yun seperti seekor danau, sangat licin. Kapten suku naga memaksanya terpojok beberapa kali, tapi Lu Yun dengan mudah menyelesaikan semuanya. Entah pergi ke surga atau melarikan diri ke bumi. Jika kedua metode tidak berhasil, saya akan memberi Anda teleportasi beracun. Tema intinya hanya satu kata, drag. Tarikan yang keras. Tunggu sampai obat Kapten suku naga habis. Dengan sengaja menghindari pertarungan, lawan juga mengetahui niat Lu Yun, tapi dia mengetahuinya, tapi tidak memiliki tindakan balasan. Saat dia memperhatikan, tubuhnya mulai pecah karena beban. Kapten suku naga tidak tahan lagi dan berteriak, dunia skala naga. Sisik emas di sekujur tubuhnya seperti rudal pelacak yang menembakkan laser, mengejar Lu Yun dari segala arah. Ini benar-benar merupakan langkah yang mengancam jiwa, karena sebagian besar sisik naga di tubuh diluncurkan, dan tubuh tanpa perlindungan sisik naga hampir tidak memiliki pertahanan. Lu Yun jelas menyadari hal ini, dan dengan sekelompok sisik naga emas mengejar, dia perlahan-lahan mendekati pemimpin suku naga. Kesempatan bagus. Lu Yun berada di titik buta dari pandangan Kapten suku naga. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, mengepalkan tangannya, dan langsung menuju ke bagian vital dan punggungnya. Umat manusia, kamu telah tertipu. Kapten klan naga tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Lu Yun dengan mata ungu tua, naga asli memenjarakan langit. Cahaya keemasan menyilaukan keluar dari suku naga. Tubuh Lu Yun, yang awalnya seringan burung layang-layang, langsung terasa seperti memasuki rawa, dan setiap langkahnya sangat melelahkan. Tahukah Anda, ada sekelompok sisik naga emas di belakangnya. Saat ini, dia hanya berjarak beberapa meter darinya. Lu Yun menghela nafas panjang, awalnya. Aku tidak ingin serius, kenapa kamu memaksaku? Sebelum dia selesai berbicara, aura Lu Yun tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan niat pedang yang mengamuk itu seperti air terjun yang terbang turun 3.000 kaki, menenggelamkannya. Buat gunung dengan satu pedang. Lu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menarik tangan kirinya ke depan, meninggalkan garis putih polos yang sepertinya menghilang di detik berikutnya. Ketika sisik naga emas yang tak terhentikan menyentuh garis putih kehampaan ini, semuanya hancur dan jatuh ke tanah seolah-olah telah menyentuh penghalang tak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Kamu, Kapten suku naga tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menolak hukum tingkat tinggi saya, hukum emas suci? Dan itu sangat mudah. Ini sama sekali tidak benar. Semuanya hanyalah ilusi, ilusi. Apakah kamu terkejut? Lu Yun meletakkan tangan kirinya, kamu tidak berpikir hanya kamu yang mengetahui hukum tingkat lanjut, bukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lu Yun terlihat sangat menjengkelkan dan menjengkelkan. Kapten klan naga mundur 2 langkah, pupil matanya yang ungu tua gemetar, kamu dengan paksa menekan dunia. Bingo, selamat, kamu sudah melakukannya dengan benar, aku senang kamu mendapat tiket sekali jalan ke dunia bawah. Lu Yun berkata sambil tersenyum, segera efektif. Kapten suku naga gemetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin. Perasaan ini pernah ia alami belum lama ini, saat menghadapi Diao Zhaotian, ia merasa seperti sedang berdiri di atas kepala dengan seluruh rambut di tubuhnya. Dia pikir ini hanya akan terjadi sekali dalam hidupnya, tapi dia tidak menyangka perasaan ini akan datang lagi padanya hanya beberapa hari kemudian. Yang paling sulit dia terima adalah bahwa orang yang memberinya ketakutan kali ini sebenarnya adalah ras manusia. Diao Zhaotian terakhir berasal dari klan Tian-Tian Diao. Dari segi kemurnian darah saja, garis keturunan Tian-Tian Diao yang mengalir di Diao Zhaotian memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada darah naga sejati yang mengalir di tubuhnya. Wajar jika kita mempunyai ketakutan seperti itu. Tapi menghadapi Lu Yun, tanpa tekanan darahnya, dia masih bisa merasakan ketakutan seperti ini datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kenapa kamu begitu terkejut? Aku punya tiket sekali jalan ke dunia bawah. Tolong tanda tangani. Suara dari hantu di jurang membawa Kapten suku naga kembali ke dunia nyata secara instan. Melihat wajah tampan dan jahat Lu Yun dengan mata gemetar, dia merasakan sakit yang menusuk di tenggorokannya. Melihat ke bawah, dia melihat telapak tangan lurus Lu Yun menyentuh tenggorokannya. Mata Kapten klan naga menyipit, dan hatinya menjadi ganas, dia mengepalkan cakar naganya dan menyerang langsung ke pelipis Lu Yun di kedua sisi. Karena dia akan mati, mengapa tidak mencobanya? Jika dia bisa membunuh umat manusia di depannya, itu akan menjadi pencapaian besar bahkan untuknya. Namanya akan dikenang di ruang alkimia Long Qiao, dan keluarganya akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik di klan. Tapi dia lupa bahwa dia sedang menghadapi Lu Yun. Begitu Kapten klan naga bergerak, tenggorokannya ditembus oleh Lu Yun. Darah muncrat, tapi tidak setetes pun jatuh ke wajah Lu Yun. Selamat tinggal, Lu Yun menjabat tangannya dan melangkahi tubuh Kapten klan naga yang jatuh. Lu Yun, bawa tubuh naga itu masuk, aku akan sangat berguna. Suara Jerry di ruang Flame Mountain hampir serak karena berteriak, tapi Lu Yun bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, atau lebih tepatnya, dia mendengarnya tetapi memilih untuk mengabaikannya. Jika Kapten suku naga digantikan oleh Kang Zhen, Lu Yun pasti akan melemparkannya ke Jerry tanpa ragu-ragu, tapi lupakan saja dengan Kapten suku naga. Lu Yun melihat semua yang dia lakukan, dan dia pantas mendapatkan kematian yang layak. Setelah dia mengambil potensi stimulan dan memblokir tombak petir Lu Yun, dia membubarkan bawahannya. Kata-kata yang tidak dia ucapkan juga ditafsirkan oleh Goblin Jerry, Kapten Ben sudah cukup, jadi cepatlah lari.
Untuk kapten seperti itu, Lu Yun tidak akan membiarkan tubuhnya dinodai. Lu Yun belum berniat pergi. Ini hanya pemanasan, dan pertunjukan sebenarnya akan segera dimulai. Granat muncul di tangan satu demi satu, dan pemboman yang kejam menghancurkan bangunan di bidang pandang awan pendaratan. Semua yang dilewatinya hancur. Saat ini, sosok hitam itu berada di ruangan yang penuh dengan data. Ini seharusnya menjadi hasil penelitian dan arahan ruang alkimia Long Qiao selama bertahun-tahun, kan? Sosok hitam itu mengambil satu secara acak, melihatnya sekilas, dan melemparkannya kembali dengan ekspresi jijik. Saya tidak mengerti sama sekali, jadi sebaiknya saya membawanya kembali ke Lao Deng. Saya tidak tahu apa gunanya Lao Deng melakukan hal ini. Sosok hitam ini melepas tudung kepalanya dan menampakkan wajah penuh niat jahat. Setelah orang ini pulih dari luka-lukanya, dia mengikuti aroma Lu Yun sampai ke hutan Maple, dan kemudian mengejarnya tanpa henti ke ruang alkimia Long Qiao. Saya harus mengatakan bahwa dia cukup gigih. Namun saat Diao Zhaotian hendak memasukkan data ini ke dalam ruang portabel, bulu kuduk di tangannya yang terulur tiba-tiba berdiri. Diao Zhaotian mengerutkan kening, apakah berbahaya? Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ledakan, petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Diao Zhaotian ketakutan dengan ledakan yang tiba-tiba itu. Sebelum dia bisa berdiri diam, atapnya runtuh seluruhnya, menguburnya hidup-hidup. His, Diao Zhaotian menghirup udara dingin. Hal ini menimpanya, dan rambutnya sedikit bingung. Hah? Apa gerakannya? Bah lala, sebelum dia bisa mencari suaranya, kilat biru muda melewati celah reruntuhan dan secara akurat menemukan Diao Bangtian. Ledakan, Lu Yun, yang sedang berjalan di jalan ruang alkimia Long Qiao, menoleh untuk melihat bangunan yang baru saja dia hancurkan, mengapa meledak untuk kedua kalinya? Apakah ada sesuatu di dalamnya? Tidak masalah, itu mungkin meledak juga. Lu Yun melihat ke belakang dan berjalan ke depan lagi. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan tempat ini. Di ruangan yang anggun dan mewah itu, meski ada keributan di luar, namun bagian dalam rumah tidak terpengaruh sama sekali. Tetua kedua, ada apa denganmu? Kamu terlihat linglung sejak kamu baru saja kembali. Kang Ji meletakkan kembali cangkir teh indah di tangannya di atas meja bertahtakan berlian bintang. Apa terjadi sesuatu pada Kang Ken dan Kang Zhen? Tidak, bagaimana itu mungkin? Tetua kedua dari suku naga menggelengkan kepalanya dan menyangkal, Tetua Agung, bahkan jika kamu tidak percaya pada keterampilan alkimia Kang Zhen, kamu tetap harus percaya pada kekuatan Kang Fen sebagai seorang jenderal naga, kan? Itu benar, Kang Ji mengangguk, lalu kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Jika itu masalah dalam klan, bicaralah saja. Dengan pengaruh tetuaku di klan, bahkan pemimpin klan harus memberiku beberapa nasihat, tetua berwajah agak kurus. Tetua Agung berkata begitu, aku tidak menyembunyikan apapun. Kata tetua kedua dari suku naga sambil menghela nafas panjang. Meskipun dia memang mengkhawatirkan Kang Zhen, dia tidak boleh memberitahu tetua agung sekarang, jika tidak, pemurni senjata tingkat dewa dan jenderal naga akan menjadi konsekuensi yang tidak mampu ditanggung oleh ruang alkimia raungan naga mereka. Ruang alkimia Long Qiao di klan tidak tinggi, dan bahkan hampir terjepit. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjaga agar sesepuh agung itu tetap teguh dan berdoa kepada Kang Zhen untuk mendapatkan solusi cepat. Selama dia mendapatkan sumber alkimia, status antara dia dan Kang Ji akan terbalik. Maka bukan dia yang menyukai Kang Ji, tapi Kang Ji yang menjilatnya. Aku punya sesuatu untuk dimintai bantuan dari sesepuh agung. Hei, benar, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Dewa tua Kang Ji berkata dengan tenang, kamu bisa bertanya saja, aku akan melakukan yang terbaik dan aku tidak akan pernah menolak. Di ruang bawah tanah, Kang Zhen membuka gerbang besi yang tertutup rapat dan masuk dengan ekspresi gila di wajahnya. Dalam benaknya, dia teringat perkataan dekan di belakangnya di bawah pendulum, jika makhluk alkimia masih belum bisa menenangkan sumber alkimia, maka mulailah rencana A. Lantai di basement ini sebenarnya berlubang, dan jika diinjak akan menimbulkan suara berlubang. Kang Zhen menelan ludah dan berjalan masuk perlahan. Mengaum, jeritan tajam datang dari bagian terdalam ruang bawah tanah. Seluruh tubuh Kang Zhen gemetar, mundur 2 langkah karena ketakutan, menelan ludah, dan terus berjalan ke depan dengan berpura-pura menjadi pemberani. Apakah itu berarti ruang alkimia Dragon Roar tidak memiliki rumah persembunyian atau semacamnya? Lu Yun menoleh ke belakang dan melihat reruntuhan di mana-mana, dan menggaruk kepalanya dengan bingung. Aku tahu aku akan menangkap manusia naga sekarang dan bertanya padanya. Lu Yun memamerkan giginya, ini akan sulit. Jika yang diinginkan Jerry ada di antara tumpukan reruntuhan ini, Lu Yun akan sangat menderita jika dia mencoba menemukannya. Belum lagi tempat ini tidak cocok untuk ditinggali dalam waktu lama. Reruntuhan saja di sini akan membuat Lu Yun buta jika ingin menemukan sesuatu di setiap celah. Salah perhitungan. Tepat ketika Lu Yun merasa sedih, bumi bergetar hebat. Lu Yun mengerutkan kening. Dia merasakan ada energi yang sangat dahsyat yang terkumpul di bawah tanah, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Ledakan, reruntuhan sekitar 100 meter dari Lu Yun tiba-tiba penyok. Percikan asap dan debu menutupi langit, bercampur dengan asap di udara, sekali lagi menutupi jarak pandang yang sudah rendah dengan selubung. Lu Yun menurunkan pusat gravitasinya dan melihat ke lubang besar yang baru saja muncul, energi kekerasan yang baru saja dia rasakan juga ada di dekatnya.
Sepertinya Dragon Roar Alchemist serius tentang hal itu. Jerry berkata di ruang Flame Mountain, kamu harus berhati-hati, jangan menunggu sampai perahunya terbalik di selokan. Lu Yun memutar matanya, kamu takut aku akan membalikkan mobilnya, jadi tidak pantas bagimu untuk tidak keluar dan berlindung. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Sebuah firasat buruk muncul di benak saya, Lu Yun, izinkan saya memberitahu Anda, saya masih terluka sekarang. Jangan menunggu Jerry mengatakan ini. Hembusan angin sejuk membuat Jerry menggigil. Saya sudah terbiasa berada di ruang Flame Mountain, tapi terasa agak dingin ketika saya tiba-tiba keluar. Apa yang kamu pikirkan tadi? Lu Yun berkata sambil tersenyum buruk. Ketika Jerry melihat ini, dia menelan kembali semua yang ingin dia katakan. Setelah sekian lama bersama, Jerry juga mengetahui kencing Lu Yun. Dilihat dari sikapnya, mustahil baginya untuk kembali ke dimensi Flame Mountain, jadi Jerry tidak perlu menyia-nyiakan kata-katanya. Bukan apa-apa, bagus. Aku sangat lelah tinggal di ruanganmu yang berdinding rusak, jadi aku hanya ingin keluar dan mencari udara segar. Atas apa yang kamu katakan, dimensiku mengucapkan selamat tinggal padamu. Dalam hal menyerang orang, Lu Yun hanya menerima Teddy, dan yang lain harus menyingkir. Satu orang dan yang lainnya akan saling mencekik di ruang alkimia Long Roar. Namun sebuah ledakan menarik perhatian kedua orang tersebut. Di reruntuhan bangunan aslinya, sepasang mata merah darah menatap Lu Yun melalui asap. Aum, raungan besar datang, meniup sebagian asap dan debu di udara. Raksasa dengan perasaan mekanis muncul di hadapan Lu Yun. Kun. Mata Lu Yun melebar, kecuali ukurannya yang bertambah 2 kali lipat, raksasa di depannya tidak bisa dikatakan persis sama dengan kun mekanik yang dia lihat di Ramster Square Wave Islands di ruang ekstra dimensi juga didasarkan pada cetakan yang sama. Yo, sebuah suara yang familiar mengingatkan Lu Yunyuan kembali, saya tidak menyangka bahwa Anda, suku desa, benar-benar tahu apa ini. Apakah kamu, ruang alkimia Raungan Naga, sangat berani. Jika klan Dapeng Bersayap Emas tahu bahwa kamu berani menggunakan orang-orang mereka untuk eksperimen alkimia, bahkan jika kamu adalah klan naga, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jerry menatap langsung ke arah Kang Zhen yang acak-acakan dan berkata. Lu Yun mengangkat alisnya. Ini pertama kalinya dia mendengar nama ras ini. Namun dari perkataan Jerry, sepertinya Dapeng Bersayap Emas ini memiliki latar belakang yang cukup banyak. Untuk bisa membuat manusia naga berlarian tanpa makanan, mereka harus menjadi kekuatan kelas super, setingkat dengan Marten Penelan Langit. Tampaknya melihat keraguan Lu Yun, Jerry berinisiatif menjelaskan melalui transmisi jiwa, ada 4 kekuatan super kelas 1 di cincin Pulau Langit, masing-masing menempati sebuah benua, disebut Naga Timur, Diao Barat, Beipeng, dan Nankun. Beipeng ini kita berbicara tentang klan Dapok Bersayap Emas, dan hal terbaik tentang Dapok Bersayap Emas ini adalah kecepatannya. Ia dapat menempuh jarak 80.000 mil dalam 1 hari, dan dapat berpatroli di seluruh lingkaran pulau-pulau kosong dalam waktu kurang dari setengah sehari. Ada juga rahasia baru yang mengatakan bahwa ruang alkimia elang dari klan Demon Eagle ditutupi oleh batu bersayap emas. Saya tidak tahu dari mana orang-orang naga ini mendapatkan batu bersayap emas. Petik 2. Lu Yun mengangguk diam-diam. Tampaknya langkah selanjutnya akan menjadi pertempuran yang sulit, dan dia harus bersiap. Kang Zhen mendengus dengan nada menghina, jangan khawatir. Mereka tidak akan tahu, karena setelah hari ini, hanya manusia naga yang akan keluar dari ruang alkimia Long Qiao, dan kalian semua harus tidur di sini. Sedangkan kamu, ciptaan alkimia ini, aku akan mencabik-cabikmu sedikit demi sedikit, sehingga kamu bisa merasakan ketakutan akan kematian selama kamu sadar. Jie. Kang Zhen berkata dengan tatapan mesum. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat familiar? Kamu sepertinya baru saja mengatakan hal yang sama ketika kamu melepaskan kumpulan Sonic Leopard yang dimodifikasi alkimia dengan pikiran penuh kebijaksanaan. Apa hasilnya? Aku akan dikalahkan oleh manusia berlomba di sampingku yang kamu anggap remeh. Apakah kamu akan dikalahkan? Jerry memandang Lu Yun dan berkata dengan nada mengejek. Apa katamu? Kang Zhen sangat marah saat itu. Kamu adalah makhluk alkimia yang ditakdirkan untuk dihukum oleh Tuhan. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti ini? Lu Yun juga sedikit bingung. Menurut sifat Jerry yang biasanya agresif tetapi tidak pernah memaksa, mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong kepada Kang Zhen hari ini? Terlebih lagi, mereka berdua sekarang berada di pemukiman kecil suku naga. Setiap detik mereka tinggal menambah bahaya. Bukankah pertarungan cepat menjadi pilihan terbaik? Tidak hanya Lu Yun yang juga ragu, tapi juga Diao Bangtian yang lari dari reruntuhan mengumpat. Apa yang ingin dilakukan oleh ciptaan alkimia yang terlihat seperti tikus ini? Jika kamu membiarkan seseorang mengucapkan kata-kata kasar di base camp mereka, bukankah itu hanya untuk mencemari dia di jamban dan mencari kematian? Dan saya sangat ingin melihat ras manusia ini bertarung dengan burung rok bersayap emas yang dimodifikasi ini. Tian-Tian Diao melirik ke arah Lu Yun dan kemudian ke burung rok bersayap emas yang penuh dengan perasaan mekanis. Melihat Dapeng bersayap emas dari sudut pandang Diao Zhaotian sedikit berbeda dari apa yang dilihat Lu Yun. Bagaimanapun, Diao Zhaotian terletak di belakang Kang Zhen dan bisa langsung melihat bagian belakang Dapeng bersayap emas. Di tengah punggungnya yang menjulang tinggi, terdapat bingkai logam berbentuk lunas yang tertanam kuat di seluruh tulang punggung Dapeng bersayap emas. Setiap kali Dapeng bersayap emas melakukan gerakan apapun, bingkai logam ini akan berkedip.
Jangan bodoh seperti tumpukan kayu. Kamu mengejeknya dengan kata-katamu untuk menunda waktu. Jiwa Jerry berkata kepada Lu Yun, saya sedang menganalisis prinsip alkimia dari makhluk alkimia ini, Raja Wali bersayap emas. Setelah mendengar ini, Lu Yun tiba-tiba menyadari, jika kamu tidak memberitahuku sebelumnya, kamu dapat menganalisisnya dengan tenang. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tanyakan saja, berapa lama yang kamu butuhkan. Bisa secepat 10 menit, atau paling lambat setengah jam. Kamu bisa menunda sebanyak mungkin. Jika kamu tidak bisa bertarung dengan Dapeng bersayap emas, tidak apa-apa. Tentu saja, yang terbaik adalah jika kamu bisa tunda dengan kata-kata. Lagi pula, dengan kecepatan Dapeng bersayap emas, sulit bagimu untuk menjadi perantara dengannya. Pergi, bunuh mereka. Kang Zhen mengangkat jarinya dan memberi perintah pada burung bersayap emas. Tunggu sebentar, bolehkah aku mengucapkan beberapa patah kata? Lu Yun tiba-tiba berkata. Oh, ada apa? Kang Zhen memandang Lu Yun sambil bercanda, apakah kamu takut sekarang? Apakah kamu ingin memohon belas kasihan? Atau kamu ingin meninggalkan kata-kata terakhir? Tidak satupun dari mereka. Lu Yun menggelengkan kepalanya, aku hanya merasa kamu telah kehilangan seluruh wajah suku naga. Apa yang kamu bicarakan? Dasar ras manusia sialan, statusmu sebagai ciptaan alkimia hanya setengah dari milikku. Bagaimana kamu bisa mengomentari naga yang begitu unggul? Kang Zhen berkata dengan marah. Lu Yun memandang Kang Zhen yang melontarkan komentar fitnah. Alih-alih terkejut sama sekali, sudut mulutnya pecah-pecah karena pertanyaan yang tidak disengaja. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ikan itu telah mengambil umpan. Soalnya, seperti kata pepatah lama, ulangi lagi, dan hitung sendiri, sudah berapa kali kamu dikalahkan olehku. Bagaimana mungkin kamu, sebagai seekor naga, tidak memiliki rasa malu seperti ini? Aku akan membunuhnya dengan sepotong tahu. Anda, desahan lega memenuhi dadanya. Apa aku ini? Mungkinkah sebagai manusia naga tingkat tinggi, aku tidak bisa menghitung? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ekspresi Lu Yun yang ingin dipukuli membuat Jerry di sampingnya sedikit tidak bisa menahan diri dan ingin untuk membantunya. Kamu, ras manusia. Mata Kang Zhen selebar 2 lentera, besar dan bulat, dengan mata merah pekat di sekelilingnya. Sepertinya saya tidak sengaja tepat sasaran. Lu Yun terus menambahkan bahan bakar ke dalam api, tidak masalah, saya adalah orang yang dermawan. Saya akan membantu Anda menghitungnya karena belas kasihan. Pertama kali, di ruang alkimia No. 1, Anda dan Jenderal Lao Si Zilong Gaofen menyiksa saya dengan segala cara yang mungkin. Akhirnya, Gaofen berakhir secara pribadi dan dibunuh oleh saya, tetapi Anda mengambil kesempatan untuk memilih untuk melarikan diri. Kedua kalinya, kamu membawa dengan sekelompok Sonic Leopard yang dimodifikasi secara alkimia untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Aku membunuh mereka semua lagi, dan kamu melarikan diri lagi dan ini sudah ketiga kalinya. Kapan kamu akan dikalahkan kali ini? Sejujurnya, saya telah bepergian selama beberapa dekade dan mengunjungi banyak tempat, besar dan kecil, dan melihat ribuan makhluk, tapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Kamu, mata Kang Zhen merah, dan wajahnya bengkak seperti pantatnya. Jika bukan karena sisik di tubuhnya, dia akan mengira Guan Gong yang memamerkan kekuatannya. Engah, seteguk besar darah muncrat dari mulut Kang Zhen, energi dan darah menyerang jantungnya, dan dia bertindak berlawanan arah. Kang Zhen yang tadinya acak-acakan, kini lebih terlihat seperti orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Dia terhuyung 2 langkah, dan jika dia tidak meraih cakar batu bersayap emas, yang setebal pohon yang menjulang tinggi, dia akan jatuh ke tanah. Jerry dan Diao Feitian, yang bersembunyi di kegelapan, tercengang dengan pemandangan ini. Itu membuka mata mereka hari ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang bisa melukai musuh secara serius hanya dengan menggunakan kata-kata. Tidak ada jejak fluktuasi energi spiritual di udara. Tampaknya umat manusia ini melukai manusia naga ini secara serius hanya dengan menggunakan kata-kata. Ada sesuatu. Diao Zhaotian mengangkat sudut mulutnya, menjadi semakin tertarik pada Lu Yun. Sikapmu salah. Lu Yun berkata dengan wajah serius, untuk naga sebesar itu, bukankah keluargamu mengajarimu sesuatu yang sederhana seperti marah dan melukai tubuhmu? Oh, aku lupa kalau kamu yatim piatu dan tidak punya keluarga. Manusia, aku akan membunuhmu. Kang Zhen meraung dan menamparkan paha tebal makhluk alkimia Raja Wali bersayap emas, buka semua segel dan pembantaian tanpa perbedaan. Anakku sayang, hancurkan semua yang kamu lihat. Burung rok bersayap emas menengadah ke langit dan melolong keras, dan sayapnya yang terlipat tiba-tiba terentang. Melihatnya, panjangnya setidaknya 10 meter puluhan kali lebih panjang dari tubuhnya. Tunggu sebentar, teriak Lu Yun, tetapi Kang Zhen, yang menjadi gila, tidak ingin mendengarkan omong kosong Lu Yun lagi. Anakku, robeklah umat manusia yang hanya berbicara omong kosong ini. Suara meringkik yang keras bergema di langit. Burung rok bersayap emas baru saja mengepakkan sayapnya, dan angin kencang yang dihasilkannya sudah sebanding dengan kekuatan topan. Hati-hati, Lu Yun meraih ekor Jerry dan mendorongnya kembali ke tanah. Bagaimana analisisnya? Situasinya tidak terlalu baik. Setelah dapeng sayap emas yang diubah alkimia berubah menjadi mode tempur, molekul alkimia di tubuhnya diatur ulang. Saya harus menganalisisnya kembali. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun terkejut, apa-apaan ini?
Menurut apa yang kamu katakan, bukankah aku membuang begitu banyak waktu dengan sia-sia? Aku tidak bisa menahannya. Siapa sangka manusia naga akan mendesainnya seperti ini. Jerry juga tidak berdaya. Meskipun dia sedikit enggan, tapi ini masalahnya, Lu Yun hanya bisa menghela nafas, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Paling lama 30 menit. Tidak kurang, kata Jerry dengan tegas. Oke, Lu Yun menghela nafas panjang dan berteriak, oh. Jangan bersembunyi, cepat keluar. Kita sekarang adalah belalang di tali yang sama. Apakah kamu mengerti? Jika aku bersendawa, aku juga tidak bisa hidup. Petik 2. Kegilaan di mata Kang Zhen sedikit mereda, dan dia melihat ke belakang dengan hati-hati, bergumam di dalam hatinya, apakah umat manusia ini memiliki pembantu? Lu Yun, kamu bicara dengan siapa? Atau kamu hanya menggertak? Jerry bertanya kepada Lu Yun melalui transmisi suara dari jiwanya, tapi jawaban yang didapatnya adalah, lakukan pekerjaanmu dengan baik dan jangan bertanya tentang hal lain. Diao Bangtian yang bersembunyi di bawah reruntuhan tertegun sejenak, lalu terkekeh, tidak lagi menutupi, dan berjalan keluar dari reruntuhan. Telan Sky Marten. Kang Zhen berseru dengan ekspresi jelek di wajahnya, apa yang kamu lakukan di ruang alkimia Long Qiao kami? Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa menggali rahasia Anda yang tidak diketahui? Mata Diao Zhaotian tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu, seperti kilatan kamera. Kemudian sebuah gelembung dimuntahkan dari mulutnya, dan pantulan di dalam gelembung itu adalah makhluk alkimia Dapeng bersayap emas dan Kang Zhen. Manusia naga, menurutmu apa yang akan terjadi jika orang-orang dari klan Dapok bersayap emas melihat ini? Petik 2. Tubuh Kang Zhen bergetar dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Haha, apakah kamu takut? Apakah kamu hampir mengompol? Diao Zhaotian tertawa dan berkata, dengan wajah jahatnya, sepertinya dia sedang mengintimidasi wanita yang baik. Lu Yun takut Diao Zhaotian tiba-tiba berkata, Nyonya, Anda tidak ingin hal ini diketahui seluruh pulau langit, bukan? Manusia, aku bersembunyi dengan sangat baik kali ini, bagaimana kamu menyadari keberadaanku? Diao Zhaotian memiringkan kepalanya dan menatap Lu Yun. Aku akan memberitahumu setelah aku meninggalkan ruang alkimia Raungan Naga. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Itu kesepakatan. Diao Zhaotian juga tersenyum. Sulit mengejar kuda.